Tersenyumlah wanitaku, jalani hari masih panjang. Lalui dengan ikhlas, lepas senyummu jelas. Dari sini ku ada untukmu, memandang tegarnya tajam racun dunia. Ia punya penawarnya, teristimewa, anggun dan perkasa, keikhlasan, kekuatannya. Tersenyumlah wanitaku, jalani hari masih panjang. Lalui dengan ikhlas, lepas senyummu jelas. Dari sini ku ada untukmu, memandang tegarnya tajam racun dunia. Ia punya penawarnya, teristimewa, anggun dan perkasa, keikhlasan, kekuatannya. Di atas dipan kayu, singgasana ternyamanku. Tubuh terkoyak tanpa perlawanan. Mata terbelalak, menyaksikan kejinya peristiwa. Meraung dalam detik, berontak dalam cekik. Harapan mematahkan jarumnya. Hidup sebentar lagi akan binasa, menganga dan terluka. Seorang yang aku percaya kini menjadi binatang jalangnya, mencabik luka yang sudah ada. Dan pada akhirnya Kini aku, wanita di depan cermin, berkaca dan kecewa, memandang lekat diri yang entah seperti apa, penuh luka, penuh amarah. Kemana perginya si periang yang penuh dengan warna? Hanya monokrom sendu yang tersisa. Sukma membara. Memandang tegarnya tajam racun dunia. Ia punya penawarnya, teristimewa, anggun dan perkasa, keikhlasan, kekuatannya. Memandang tegarnya tajam racun dunia. Ia punya penawarnya, teristimewa, anggun dan perkasa, keikhlasan, kekuatannya. Tersenyumlah wanitaku. Pemirsa, dengan modus merampas handphone gadis di bawah umur, seorang pria memperkosa Seorang gadis korbannya. di bawah umur menjadi diperkosa korban pada pemerkosaan hari yang brutal. berbeda. 7 pemuda Pelaku di telah Tangsel menyembunyikan dan perkosaan terhadap seorang bidan di Ogan Selatan akhirnya menemukan titik terang. Pelaku ternyata merupakan pemerkosa dan tangga pembunuh korban. balita di Bogor Pemerkosaan dan dikenal pembunuhan di sebagai Rejang Lebong pembunuhan Bantul akan diputuskan hakim Ya, pengadilan sementara itu keluarga korban meminta pelaku untuk handphone. Handphone dirampas saat korban sedang berduaan.
adalah aku. Aku adalah diriku, pikiranku, hatiku, tingkah lakuku, semua milikku. Terlebih dari apa yang aku pikirkan. Hey, kau tak boleh menyentuhku. Kau tak boleh, nakku, merenggut hanya milikku. Cantiknya aku, manisnya aku. Kau tak boleh tanpa izin mengambil hakku. Nani nani, nani nani, nani nani. Aku kuat, aku mampu. Aku kuat dan aku mampu. Aku kuat dan aku mampu. Aku kuat. Dan aku mampu. Minani, Minani.
satu kata untuk kekerasan seksual. Lawan. Diperkosa, dirudopekso. Mendengar kata itu sungguh menyakitkan. Apalagi memperoleh perlakuan diperkosa. Orang yang berani memperkosa layak diberi label bejat. Mengapa? Karena dia menciptakan orang yang menderita, sengsara, dicemooh, dipermalukan, disingkirkan, dan bahkan harus putus asa dan membisu sejuta kata. Tapi jangan bangga dulu. Masih ada orang yang sudah diperkosa tetapi mau bangkit menjadi penyintas. Tidak mau menjadi status korban. Masih banyak orang juga di sekitarnya yang mau mendampingi secara hukum dan juga mendampingi secara psikologi. Mari kita akan obrol bersama. Halo. Halo Kak Nat. Wah, senang sekali ya dalam situasi pandemi COVID-19 seperti ini kita bisa bertatap muka secara langsung. Ya, sampai gak sabar nih Kak Nat. Kira-kira nih Kak Nat ini siapa sih? Ya, lalu apa sih pengalaman yang bisa di-sharekan? Katanya waktu umur 10 tahun pernah diperkosa ya? Ya, bisa diceritakan Kak Nat. Bukan berarti membuka luka lama, tapi biar menginspirasi semua. Silakan Kak Nat. Saya pikir setiap kali seorang penyintas ditanya, ia akan tetap membuka lukanya. Saya tidak pernah percaya bahwa trauma itu bisa dihapus. Ya. Kasus saya terjadi pada saat saya berumur 10 tahun dan berlanjut hingga saya berumur 13 tahun. Aduh 10 tahun ya Kak Nat ya. Aduh umur 10 tahun ya. Lalu ya. Pelaku adalah pasangan dari ibu saya, bukan ayah kandung saya. Terjadinya di rumah saya, waktu itu kami mengontrak dan kebetulan shift kerja ibu itu malam. Ya. Pasangan ibu ini bisa mengakses rumah, kebetulan kami tinggal bersama bertiga dan saya seringkali sendirian di rumah. Ya. Kasus pertama terjadi di malam hari. Waktu itu jam tidur, saya berada di kamar saya dengan saya menggunakan daster, pakaian tidur saya. Masih anak-anak menggunakan pakaian anak-anak ya tentunya ya? Iya. Ya. Dan ya itu di kamar saya sendiri di atas tempat tidur saya. Iya. Apa yang terjadi waktu itu Kak Nat? Sosok laki-laki itu datang ke kamar tanpa sepengetahuan Kak Nat? Saya tahu dia masuk, saya pikir itu hal yang biasa. Saya pikir mungkin barangkali dia hanya ingin mengajak saya ngobrol sebelum saya tidur. Atau apalah, saya tidak berpikiran bahwa saya akan diperkosa. Dan itu terus berulang. Terus berulang? Iya, dari umur 10 sampai 13 tahun. 3 tahun Kak Nat dalam cengkeraman seorang laki-laki yang selalu datang pada saat ibu Kak Nat pergi? Iya. Dan apa yang Kak Nat lakukan? Saya tidak berdaya? Karena anak-anak ya tentunya. Saya tidak tahu kemana harus bercerita yang pertama. Saya tahu bahwa itu adalah tindakan perkosaan, saya sudah paham. Tapi pelaku mengancam saya bahwa ketika saya buka bicara, dia akan memukuli ibu saya seperti biasa. Jadi apa yang terlintas di pikiran saya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk melindungi ibu saya. Dan saya bingung saya harus bercerita ke siapa. Jadi setiap berganti malam kemudian menjadi pagi, masa anak-anak itu harus selalu dilampaui oleh Kak Nat? Iya.
Tidak setiap hari, tapi Setiap kalau dia datang. ya, Dan itu Kak Nat terus bawa pikiran itu ke sekolah, ya, terus berlalu sampai remaja. ya. Pernahkah ingin menjadi, ya hidupku ini remaja terasa terancam ataukah maaf mungkin mau menghilangkan nyawaku saja, pernah terjadi demikian? Keinginan untuk mengakhiri hidup itu justru hadir saat ibu saya meninggal sekitar 4 tahun lalu. 4 tahun lalu. Iya. Berarti sudah sekian tahun sebetulnya berlalu ya peristiwa Iya. itu. Oke. Iya. Ya. Ketika saya mengalami kasus perkosaan yang pertama, saya tidak berangkat ke sekolah. Kebetulan lokasi rumah saya dan lokasi sekolah saya itu berdekatan, jadi Iya. saya terbiasa menggunakan sepeda. Saat itu saya memutuskan untuk bolos. Saya menuju ke warnet terdekat. Ya. Baik rumah tempat kejadian itu masih ada, baik warnet yang saya datangi itu masih ada, baik tempat tidur yang digunakan untuk yang saya gunakan saat itu, yang menjadi tempat kejadian perkosaan Selama 3 masih tahun. saya gunakan sampai hari ini. Kak Nat tidur sekarang di atas tempat tidur di mana peristiwa sekian tahun yang lalu. Ya, Kenapa itu dilakukan Kak Nat? saya tidak ingin melupakan itu. Ini pengalaman saya yang sangat personal. Saya sangat benci pada siapapun yang berkata pada penyintas, ya sudah dilupakan saja. Ya. Itu tidak mungkin bisa dilupakan. Ya. Itu bukan satu kejadian yang kemarin habis jatuh kemudian terluka dan bisa kembali gitu. Ya. Tetapi yang seringkali lebih menyakitkan adalah banyak orang merasa bahwa ini persoalan keperawanan yang hilang, ini persoalan selaput darah yang robek gitu. Apakah setiap perempuan itu lahir dengan selaput darah? Tidak. Apakah selaput darah robek itu karena perkosaan? Tidak. Selaput darah bahkan bisa robek hanya karena kecelakaan gitu. Tetapi yang lebih menyakitkan di sini adalah kekerasan yang terjadi terhadap tubuh saya. Bahwa tubuh saya dijamah tanpa seizin saya. Bahwa setelah itu ketika saya sendiri belajar untuk hidup, nilai saya sebagai seorang manusia hanya ditentukan dari apakah saya seorang perawan atau bukan. Ya. Saya tidak dilihat sebagai seorang manusia, saya tidak dilihat sebagai seorang perempuan yang utuh. Itu yang lebih menyakitkan bagi seorang penyintas. Ya, tapi waktu Kak Nat belum punya pemikiran seperti sekarang. Waktu 10 tahun, 11, 12 sampai SMP dan SMA. Tentunya itu masa-masa yang sulit. Bisa di-sharekan di sini. Apa perasaan Kak Nat waktu itu? Saya sangat sulit menangis ya. Ya. Sekarang kelihatan. Air matanya sangat mahal. Iya, air mata harus mahal. Ya. Yang saya alami waktu saya memasuki usia remaja, saya semacam mati rasa. Ketika kasus itu terjadi pada saya berulang kali selama kurun waktu sekitar 3 tahun itu, saya belajar bahwa gak bisa, hidup harus berjalan gitu. Pada saat saya kabur dari sekolah dan menuju ke warnet, di hari pertama kasus saya terjadi, saya membuka undang-undang perkosaan. Oh ya, di umur segitu? Meskipun saya tidak tahu cara membacanya seperti apa, tapi saya sempat membaca bahwa harus ada saksi. Ya. Dan sebagai seorang anak berumur 10 tahun yang saya anggap sebagai saksi, artinya harus ada orang lain yang menyaksikan. Ya. Di titik itulah saya antara menangis, marah, bingung, Betul. tapi di satu sisi saya ketawa, kayak saya bilang, lah siapa yang mau jadi saksi gitu, korden, apa kasur, apa selimut gitu. Dan itu kan baru pertama kali. Iya. Nggak pernah disangka bahwa selanjutnya akan ada Iya, ternyata gitu iya. ya. Dan waktu itu saya masih ketakutan gitu. Iya. Pada akhirnya saya baru berani terbuka pada orang tua saya, Ya. itu semester 3 saat saya Berarti kuliah. dengan peristiwa 3 tahun sudah berselang berapa tahun berhenti diperkosa?
Gimana Bu? Kan Maaf. 3 tahun tadi diperkosa terus. Setelah Ya. itu kan terhenti berapa tahun baru berani berkata kepada ibu. Iya, karena saya sering kabur dari rumah. Oke, ya. Saya berusaha mengambil semua ekstrakurikuler yang bisa saya ambil supaya saya pulang lebih larut, lebih lama. Atau saya kemudian menjadi lebih berseberangan atas semua hal dengan ibu saya. Saya meminta ibu saya meninggalkan pasangannya. Permintaan saya itu juga membuat saya diusir dari rumah saat saya SMA kelas 2. Dan saya hidup di kos sendirian selama 3 tahun. Jadi ibu malah membenci Kak Nat karena permintaan itu. Iya. Oke, ya. Tapi mungkin yang terjadi di situ adalah ibu saya tidak mengerti Karena tidak tahu atas peristiwa penyebabnya itu. apa. Betul. Ya. Itu yang terjadi pada saya. Karena Kak Nat bagaimanapun juga nggak berani terbuka karena tadi harus ada saksi. Padahal selama berkali-kali ini tidak pernah ada saksi. Ibu pun tidak pernah tahu apa yang terjadi pada malam hari dengan anak putrinya ini. Ya, seperti itu. Pagi harus bersandiwara, Ya, bangun tidur dan pergi sekolah. ya. Nah kemudian bangkit bagaimana? Sehingga itu kemudian memunculkan saya tidak boleh berlarut-larut seperti itu. Saya harus kembali menjadi perempuan yang seperti apa idealnya mau Kak Nat. Seingat saya tidak memikirkan kasus ini terus menerus Oke, pada ya. saat saya remaja. Iya. Tapi saya pikir waktu itu saya lebih senang melawan ibu saya, apapun pendapatnya. Karena menurut saya kenapa saya mengalami ini gitu. Iya. Harusnya saya masih dilindungi orang tua dan kenapa saya yang harus memikirkan ini gitu. Jadi saya semacam ada mental block di situ, kayak ya udah nggak usah dipikir lah gitu. Tapi ternyata ketika saya memasuki usia yang lebih tua lagi, Iya. saya kembali merefleksikan itu. Belum lagi karena saya masih harus bertemu dengan pelaku terus menerus. Dan Ya karena masih ketemu ya. Ya. Betul. Tuh. Saya agak bingung sebenarnya. Kenapa saya sendiri itu sangat sulit menangis ya? Saya sangat sulit menangis. Kecenderungan saya dari kecil adalah marah. Ya. Ekspresi apapun yang saya rasakan, kecewa, sedih, itu pasti marah. Dan saya baru tahu bahwa itu adalah dampak dari kasus perkosaan yang saya alami. Mau berontak gitu ya. Iya. Dan itu kemudian ini nih saya nyentil-nyentil di info Kak Nat yang sangat terkenal sebagai saluran berkat karena kelompok penyintas yang begitu banyak followernya gitu ya. Kemudian bisa bangkit dan sekarang berani berkata-kata di depan umum seperti ini, gimana ini? Saya pikir saya tidak ingin selamanya berada dalam rasa takut. Oke. Saya tidak bilang bahwa karena saya punya keinginan untuk melawan, Ya. seperti kata teman-teman tadi, tidak ada kata lain, tidak ada pilihan lain selain melawan. Saya harus bertahan hidup gitu. Ya. Dan satu-satunya cara adalah ya melawan dan bertahan gitu. Ya. Em, Dan menuju ke masa depan? Ya, mungkin. Saya memilih untuk tidak melaporkan karena dalam praktiknya hukum di Indonesia masih sangat timpang. Ketika saya berusaha mengorek kasus saya yang sudah terjadi berbelas tahun lalu, saya tidak punya bukti visum fisik. Ya. Sementara dalam kasus-kasus perkosaan yang terjadi, visum fisik menjadi satu core utama Ya. untuk melanjutkan atau untuk memproses sebuah kasus perkosaan. Ya. Dan saya pikir saya tidak akan bisa melawan proses hukum yang timpang seperti itu. Dan Kak Nat adalah gadis sarjana ilmu politik. Tuhan. Ya. Dan masa lalu itu menjadi bagian yang tidak mungkin terlupakan. Ya. Tetapi harus menuju ke masa depan, begitukah? Iya, Itulah penyintas iya. yang harus selalu bangkit dan menjadi inspirasi Ya. bagi banyak perempuan. Mungkin ada pesan? Saya pikir rasa berani tidak timbul dengan sendirinya. Ya. Dia harus dipraktikkan setiap hari. Dia harus bisa dilatih dengan atau tanpa support system. Ya. Tetapi akan alangkah lebih baik ketika orang di sekitar itu tidak menstigma penyintas perkosaan. Pertanyaan saya adalah sampai hari ini, kenapa penyintas yang harus malu? Kenapa korban perkosaan yang harus malu? Ya.
Kayak kenapa kami yang selalu dinilai sebagai manusia yang tidak utuh ketimbang para pelakunya. Gitu. Betul. Itu yang amarah itu yang masih saya bawa sampai hari ini. Ya. Dan saya tidak tahu mungkin nanti teman-teman yang punya background psikologi akan lebih paham. Tapi saya rasa justru rasa amarah itu yang membuat saya terus bertahan sampai hari ini. Ya. Dan marah itu penting. Ya. Amarah itu tidak perlu disembunyikan. Dan setiap penyintas berhak untuk marah. Ya, semangat. Marah untuk kemajuan, Ya. untuk kebaikan, bukan untuk balas dendam. Ya, Terima kasih Kak Nat. oke. Semangat untuk masa depan menjadi inspirasi banyak perempuan dan banyak pemuda maupun harapan bangsa. Oke. Apa kabar? Baik Ibu. Sehat-sehat ya? Iya. Itu jawaban ahli hukum. Kalau ya, itu di atas ya. Ya, Mbak Ayu, ya Mbak Ayu ini siapa sih? Mungil, cantik gitu ya. Mbak Ayu ini sebagai apa? Lalu kemudian bergerak di bidang hukum itu dengan korban-korban pemerkosaan itu gimana gitu? Bisa memperkenalkan diri dan menceritakan Mbak, silahkan. Nama saya Raden Rara Ayu Hermawati Sasongko, saya biasanya dipanggil Ayu. Ya. Saya mewakili dari LBH Apik Semarang. LBH Apik ya? Ya, kami fokus terhadap pendampingan perempuan yang mengalami korban Jadi Mbak Ayu ini direktur? kekerasan. Aduh, ini generasi muda yang sangat bagus ini ya, masih muda. Terus langsung Iya, Mbak ya? kebetulan saya sebagai direktur dan advokat juga di kantor. Jadi kami melakukan pendampingan untuk perempuan yang mengalami kekerasan seperti kasus pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus kekerasan berbasis gender lainnya. Ya, ada pemerkosaan itu kan sesuatu yang sulit Mbak ya. Ya, karena di pasal berapa 285 ya Mbak ya. Itu memang perlu saksi atau apa gitu. Lalu kalau Mbak, kalau secara hukum nanganinya gimana Mbak? Ada yang sukses gitu atau ada yang tidak sukses juga, itu gimana ceritanya? Kalau dalam pendampingan bantuan hukum pasti ada hambatan dan tantangan. Jadi kalau untuk hambatan dan tantangan kami adalah secara substansi hukum itu sendiri pun di dalam pasal 285 KUHP harus menghadirkan adanya saksi yang melihat. Lah itu. Ya. Terus gimana caranya Mbak sebenarnya? Dan itu pun ketika kasus pemerkosaan tidak semua ada saksi yang melihat. Ya. Sehingga hambatan kami selain itu pun adanya kasus yang memang di mana masyarakat tidak berpihak kepada korban, masih Ya, ditemukan juga. betul. Cara yang kami hadapi Ya. untuk kasus tersebut biasanya kami akan menghadirkan ahli atau melampirkan surat keterangan hasil pemeriksaan psikologis korban. Oke, ya. Kemudian dari hasil pemeriksaan korban akan menguatkan bahwa memang adanya trauma, misal seperti itu. Dan itu kemudian bisa membuat korban itu artinya si pelaku itu bisa terjerat hukum atau bagaimana dari damian Mbak ini? Ya, kalau memang adanya pembuktian minimal 2 alat bukti yang mencukupi sesuai dengan pasal 184 KUHP, itu kan memang harus setidaknya minimal 2 alat bukti. Itu kembali lagi ke penyidiknya, yang dimana memang harapannya di dalam kasus pemerkosaan aparat penegak hukum itu sensitif terhadap korban, berpihak kepada korban. Sehingga harapannya ketika sudah ada minimal 2 alat bukti, setidaknya sudah masuk ke tahap laporan. Oh ya, berarti tidak harus ada saksi, tetapi minimal 2 alat bukti. Dan alat bukti itu bisa diciptakan oleh, bisa diberikan dari si korban sendiri. Ya, Jadi keterangan korban. contoh alat buktinya apa misalnya Mbak? Ini karena biar didengar banyak orang, supaya orang yang mengalami pemerkosaan, aku kalau gitu aku bisa ngajukan dong, bisa lapor dong, karena aku sebetulnya punya alat bukti gitu. Contohnya misalnya apa yang bisa berhasil dengan alat bukti apa Mbak? Selama ini pengalaman kami adalah untuk memenuhi alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP itu setidaknya kan minimal 2, adanya keterangan korban itu sendiri. Keterangan korban itu sudah menjadi alat bukti, lalu kemudian Surat dari siapa Mbak? Surat itu bisa dari visum et repertum, visum psikiatrikum dari hasil pemeriksaan psikologis korban, kemudian Psikologis ya, tidak Iya. harus dari medis ya. ya, Oke ya. kemudian keterangan ahli. Kami menghadirkan keterangan ahli. Ya, keterangan ahli itu apakah ahli dari bidang kesehatan ataukah ahli dari bidang yang apa? Yang dimaksud ahli yang mana Mbak?
Biasanya kami akan menghadirkan dari bidang kesehatan, dari psikolog atau psikiater yang memang mengeluarkan surat tersebut. Ya, jadi kalau misalnya ini orang yang pernah diperkosa nih Mbak ya, kemudian baru berani menyampaikan kepada LBH 3 tahun setelah ada, oh ini kok saya kalau gini terus tertekan terus nih, saya harus minta bantuan hukum. Berarti apa yang harus disiapkan Mbak oleh si orang yang mau melapor ini? Yang pertama adalah kesiapan secara komitmen mitra. Jadi kami menyebutnya bukan korban, mitra kami tersebut. Mitra ya, ya. betul. Ya, Kemudian komitmen itu akan menguatkan ketika nanti proses hukum, dia akan kami akseskan ke pemulihan psikologis terlebih dahulu. Jadi Mbak punya kerjasama dengan psikolog juga ya? Iya. Oke, ya. Jadi memang kami LBH Apik tidak bisa bekerja sendiri karena SDM kami terbatas, sehingga kami akan bekerja bersama dengan jejaring. Kemudian setelah ada hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi alat bukti tambahan tadi selain keterangan korban itu sendiri. Karena ketika keterangan korban pun terkadang masih ada disangsikan, nggak mungkin kamu diperkosa sama ayah kandung kamu sendiri. Mungkin karena kamu aja merangsang ya sehingga orang jadi begitu gitu. Kamu pakai baju minim seperti itu. Itu stigma-stigma yang masih ada di masyarakat kita, khususnya adalah untuk korban kekerasan seksual itu sendiri. Makanya kenapa tadi menjadi hambatan bahwa kalau untuk korban memang takut melapor karena itu tadi masih adanya stigma-stigma yang negatif terhadap korban. Ya, karena kalau misalnya tadi visum ya atau karena dokter kan jelas otomatis kalau itu sudah berlalu berarti sudah expired, sudah nggak ada bekas-bekasnya gitu. Tapi secara psikologi orang itu kan masih tertekan. Nah, apakah Mbak dengan ada itu kemudian Mbak menghantar ke pengadilan begitu LBH ini terus kemudian fungsinya gimana menghantar mitra tadi yang misalnya akibat diperkosa tadi. Caranya gimana prosedurnya Mbak? Kalaupun memang ada pengaduan ke kami, kami akan melakukan penguatan secara psikologis dulu untuk mitra. Ketika nanti proses hukum, kami akan berikan gambaran apa yang dinamakan proses hukum dari tingkat kepolisian hingga ke pengadilan, karena itu akan memerlukan waktu yang banyak, yang cukup banyak, yang dimana tidak hanya secara psikis saja untuk persiapannya, pemulihan psikologis juga, karena dia akan menghadapi berbagai karakter di sekitarnya seperti stigma-stigma ketika keluarganya tidak mendukung, kemudian ketika tetangganya, buat apa kamu melapor, percuma juga, salahnya siapa kamu mau diperkosa waktu itu, seperti itu. Jadi memang hal yang memang kami akan lakukan adalah dari tingkat kepolisian hingga pengadilan akan kami selalu dampingi hingga eksekusi putusan itu sendiri. Oh, nah kalau misalnya dia diancam juga sampai pulang ke rumah gitu, apakah LBH ini juga punya orang yang melindungi atau mungkin punya asrama atau punya tempat yang dimana ini mitra ini harus sampai ke sidang dan terselesaikan di aman begitu? Itu menjadi hambatan tantangan juga kami. Jadi memang selain korban atau mitra kami sendiri yang mendapat ancaman, kami pun pendamping mendapatkan ancaman dari pelaku. Aduh Mbak Ayu yang, aduh berat juga ya. Jadi memang kami beberapa kali didatangi di kantor, diancam jangan jadi kuasa hukumnya, nanti kamu akan saya bunuh atau kamu santet kayak gitu. Santet juga? Iya, itu sering kami hadapi. Kemudian kami bekerja sama dengan beberapa lembaga yang memang sudah diamanatkan oleh undang-undang, contohnya adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang memang mereka lembaga pemerintah yang khusus diatur untuk perlindungan perempuan dan anak yang dimana memiliki rumah aman, karena kami belum punya rumah aman. Jadi, yang saya maksud tadi berarti LBH belum punya rumah aman, maka memang dia tinggal sendiri tapi mitra itu harus tetap terlindungi keamanannya gitu ya. Terus ya. Jadi nanti kami akan bekerja sama dengan para lembaga pemerintah tersebut untuk mengakseskan mitra kami kalau memang diancam oleh pelaku atau dari keluarga pelaku itu sendiri. Tapi yang membuat bahagia Mbak Ayu nih, kalau sudah sukses, berarti ancaman-ancaman tadi juga hilang dengan sendirinya? Oh belum tentu juga. Oh? Ya, jadi ketika sudah eksekusi putusan, terkadang kami masih ada ancaman juga seperti itu. Jadi ancaman itu tidak hanya by langsung ke kantor, bisa langsung menggunakan media sosial kami, di inbox kayak gitu. Jadi memang penting sekali buat para pendamping. Kami memiliki standar operasional untuk protektif pendamping, yaitu tidak memberikan alamat rumah kami kepada mitra, bukannya karena kami membatasi, tetapi memang itu untuk protektif kami. Kemudian kami tidak menerima
nomor telepon yang tidak kami kenal di handphone kami, kecuali memang sudah menyapa Ada dulu. janji gitu ya, baik. Jadi wah rumit ternyata ya Mbak Ayu ya. Semangat Mbak Ayu untuk melayani ketidakadilan ini, terutama adalah mitra-mitra akibat dari diperkosa. Semangat untuk LBH dan demi keadilan kita harus tegakkan itu. Terima kasih Mbak Ayu. Pak Seswanto ini profilnya apa sih Pak? Ya supaya terkenal gitu lah Pak ya. Lalu kemudian sekarang ini terutama berkaitan dengan ya saudara-saudara kita yang diperkosa itu Bapak kan psikolognya tuh. Nah gimana Pak dinamikanya? Bisa diceritakan Pak? Ya jadi saya menjadi psikolog itu sejak tahun 98 Ibu. Lalu memang saya khusus bekerja di bidang klinis sehingga seringkali disebut juga sebagai psikolog klinis. Oh iya. Nah sejak waktu itulah saya beberapa kali menangani banyak kasus kekerasan, baik kekerasan dalam berpacaran, kekerasan dalam rumah tangga, lalu juga korban-korban perkosaan. Selain memang menolong mereka kaitannya dengan konseling, biasanya para korban ini juga mengalami trauma. Karena siapa sih yang tidak mengalami ketakutan kalau diperkosa begitu. Jadi hampir semuanya biasanya mengalami trauma sehingga memang perlu mendapatkan bantuan pendampingan oleh profesional begitu. Lalu selain itu juga beberapa kali jadi saksi ahli untuk kasus-kasus semacam ini, termasuk proses pendampingan korban-korban perkosaan yang ketika harus mengingat kembali peristiwanya itu kan lalu emosinya itu akan terbuka kembali, lukanya terluka kembali. Nah itu lalu memang membutuhkan juga proses pemulihan di sana dan biasanya kami membantu dari belakang dalam proses-proses itu sehingga korban bisa kuat, bahkan ketika di pengadilan pun bisa memberikan kesaksian dengan lebih baik. Gitu. Ada hambatan enggak? Ini bayangan saya itu ya, ini Dr. Seswanto ini kan cowok tuh, tahun 98 sekarang aja 2020 sengganteng ini ya, apalagi 2098. Nah pada saat curhat-curhat orang yang pernah diperkosa, bisa-bisa malah bayangkan Bapak yang pernah perkosa gitu ya. Gitu. Nah, ada nggak hambatan-hambatan seperti itu Pak? Memang keunikan kami sebagai psikolog pria menangani korban-korban perkosaan yang memang biasanya perempuan, anak-anak perempuan begitu, meskipun ada beberapa kasus yang saya tangani anak-anak laki-laki yang disodomi, pedofil begitu. Hambatan terbesarnya adalah yang disebut sebagai ini, dalam proses psikoterapi itu namanya transferensi. Jadi karena saya laki-laki, lalu seolah-olah korban itu melihat saya sebagai pelaku. Nah, tapi memang itu menjadi semacam justru faktor penting juga buat proses terapinya, karena begitu mereka bisa melewati prosesnya, lalu bisa melihat saya sebagai penolong, psikolog yang membantu mereka proses transferring tadi transferensi itu bisa diselesaikan, lalu proses pemulihannya bisa menjadi lebih cepat. Saya bisa bayangkan karena misalnya gitu melihat Bapak sosok yang tadi perkosa tapi ternyata tidak. Orang baik, lalu muncullah satu kesembuhan pelan-pelan. Gitu yang. Jadi memang betul itu namanya trauma itu kan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Tapi kenapa lalu masih muncul di masa-masa yang akan datang sekarang, bahkan puluhan tahun kalau tidak pulih, karena ada situasi-situasi atau stimulus-stimulus tertentu yang mengingatkan korban pada peristiwa traumatisnya dalam hal ini perkosaan. Nah itu memang sangat mungkin terjadi ketika yang menjadi konselor atau terapisnya adalah lawan jenis. Iya, tapi tadi saya berbicara juga dengan salah satu Mbak Nat ya. Justru beliau tidak mau melupakan itu. Bahkan kasurnya pun dipakai sudah sampai sekarang untuk itu. Artinya bahwa itu peristiwa yang tidak bisa ditutup tetapi harus melangkah ke depan. Seperti itukah?
Ya, memang betul bahwa sebenarnya memang kejadian traumatis tidak bisa dan tidak boleh dilupakan. Ya. Itu mestinya memang harus diselesaikan. Ya. Jadi diingat pengalaman emosi yang di masa lalu itu dibongkar sehingga ketika dikatakan orang itu pulih ketika ingat pengalaman itu, tetapi emosi negatif, kemarahan, ketakutan, ya, kebencian dan lain sebagainya itu bisa lepas. Jadi masih ingat pengalamannya, tetapi perasaannya sudah damai. Oke. Itu Bapak, berarti tandanya ya, pulih. betul. Tapi Bapak juga pernah bertemu nggak klien gitu ya, yang sampai PTSD gitu ya, artinya yang post trauma. Ya, PTSD, post traumatic ya, stress disorder. Ya, itu. Artinya dia sampai hal-hal seperti itu, mungkin sampai mencacah tangannya atau apa, itu bagaimana Bapak cara menanganinya? Ya, jadi ada beberapa kasus yang memang sampai lalu saking dia tidak tahannya dengan perasaannya, ya. Dia lalu sakit tapi tidak jelas sakitnya, biasanya lalu cara pelariannya adalah dengan ini melukai dirinya, ya. Self injuries namanya. Oh, jadi tangannya disilet-silet begitu karena buat dia sakit yang dirasakan di sini jauh lebih baik daripada perasaan sakit yang tidak jelas, ya. Begitu. Saya menangani beberapa kasus semacam ini, bahkan orang tua pun tidak tahu kalau putrinya melakukan ini. Jadi itu pun proses konseling psikoterapinya cukup panjang sampai dia berani untuk menunjukkan bagaimana sakit semacam etika buat kami. Hanya mungkin biasanya yang memang mereka tidak datang sendiri, karena kan para korban ini kan namanya mengalami kekerasan seksual dan seksualitas itu kan bagian dari identitas diri yang paling intim. Nah itu terkoyak hancur begitu. Jadi biasanya mereka korban-korban ini seringkali yang pertama dialami adalah ada perasaan yang bersalah, perasaan justru negatif buat diri sendiri, menolak, bahkan ada yang memang sampai berpikir untuk bunuh diri dan lain sebagainya karena tidak punya masa depan begitu, dia merasa begitu. Nah yang menolong itu biasanya adalah keluarga. Ini kalau kebetulan punya keluarga yang perhatian baik, ya ini sumber daya yang luar biasa yang dibutuhkan. Seringkali juga temannya, sahabatnya yang lalu tidak tahan karena dia cerita pribadi, lalu kemudian sahabat ini yang memberitahu saya dan lalu kami mencari cara supaya bagaimana dia bisa terbuka. Ada juga memang kasus-kasus yang misalnya yang saya tangani dari SD sampai SMA, Ibu. Nah itu biasanya ketika keluarga tahu, dampaknya juga pada keluarga. Sehingga memang proses konseling dan terapinya bukan hanya pada korban, tapi juga pada keluarga. Saya pernah menangani kasus yang bahkan ada 6 korbannya, ini bahkan lalu komunitas di situ pecah begitu. Karena ada yang kelompok yang percaya bahwa kejadian itu ada yang tidak yakin begitu. Nah ini biasanya memang berkaitan dengan kasus-kasus yang pelakunya itu berkaitan dengan keagamaan. Itu umum sekarang semacam itu sehingga lalu memang ini sebagai faktor penyulit juga seringkali. Cuman memang saya melihat ketika saya menjadi saksi ahli itu para penegak hukum kita kesadarannya akan hal-hal semacam ini semakin membaik. Berarti memang Pak Dr. Siswanto harus berjuang terus demi kedamaian, demi juga kesejahteraan para mitra, para klien Bapak. Selamat berjuang. Terima kasih. Dari aspek psikologi menjadi harapan semua orang ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Kita sudah melampaui satu obrolan yang sangat menarik dengan Mbak Nat, dengan Mbak Ayu, dan demikian juga dengan Dr. Siswanto. Mbak Nat yang begitu semangatnya untuk melampaui semua yang ada, sekarang menjadi perempuan yang inspiratif. Mbak Ayu yang begitu masih muda sudah menjadi direktur dan juga melakukan satu pendampingan secara hukum. Dan Pak Siswanto yang begitu telaten dan begitu sabar untuk mendampingi para klien sebagai akibat pemerkosaan. Diperkosa memang menderita, tapi saya akan tutup obrolan kita dengan kata-kata bahasa Jawa. Ojo amarga dirudo peksa kowe dadi rekoso, hananging dadiya
prakoso. Tanggapan aku buat pemerkosaan itu tindakan yang sangat keji sih. Pemerkosaan itu tindakan yang jahat banget. Pemerkosaan itu adalah hal yang keji. Menurut saya seseorang yang diperkosa itu sangat menderita ya. Pemerkosaan itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang paling keji. Karena mereka sudah merenggut masa depan para penyintas secara tidak langsung. Seharusnya perempuan-perempuan gak layak untuk dilecehkan seperti itu. Jadi pemerkosa itu juga harusnya dihukum sesuai undang-undang yang berlaku. Aparat dan pemerintah juga harus berlaku adil kepada para penyintas. Diperkosa artinya seluruh keberadaannya itu disakiti. Secara psikologi dia merasa bahwa tidak memiliki hari depan lagi. Begitu mau menyampaikan kepada seseorang sekalipun dia pasti juga tidak akan mampu karena merasa malu, merasa dirinya najis dan merasa dirinya terkotori. Karena itu benar-benar sangat nggak manusiawi banget sih. Dan buat para penyintas di luar sana, kalian jangan takut untuk speak up karena banyak orang yang akan mendukung kalian. Buat teman-teman penyintas, jangan takut buat ngomong, jangan takut buat speak up karena kami di sini buat kalian. Jadi untuk para penyintas jangan takut, kita pasti di sini ngebantu kalian dan akan berusaha untuk melawan pelaku di luar sana. Semangat. Jadi untuk orang-orang yang mengalami hal yang pemerkosaan seperti itu, saya memberikan satu dorongan untuk harus berani melapor, harus berani memiliki seorang teman yang dimana tempat curhat sehingga seorang teman yang akan bisa menolong dia untuk bisa melihat masa depan. Dan untuk aku, pesan-pesan untuk orang yang menjadi korban pemerkosaan, semangat ya. Kita akan merangkul kalian, berjuang bersama-sama untuk lawan pemerkosaan. Bulan pucat di telan awan, mata melanjangi perempuan jadi sekadar keping-keping, alah diadili. Di bawah jembatan, darah akhirnya tumpah membasahi dunia, dunia yang mudah lupa pada banyak luka. Dunia yang sudah terlalu lama berkelamin pria. Pria.
dunia yang sudah terlalu lama berkelamin. Pria